Trafo atau transformator adalah sebuah alat listrik yang dapat mengubah suatu tegangan volt AC menjadi ke suatu taraf tegangan lainnya. Maksud di sini yaitu seperti dari tegangan 220 volt AC dapat dijadikan menjadi 12 volt AC, atau sebaliknya dari 12 volt AC dijadikan ke 220 volt AC. Baiklah, di sini sudah dapat kita lihat transformator dalam bentuk prinsip kerjanya. Di sini ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Umumnya kumparan-kumparan ini akan didirikan pada inti besi atau transformer core. Pada kumparan primer, jika diberikan tegangan arus bolak-balik atau arus AC, akan menghasilkan medan magnet atau magnetic flux. Semakin besar tegangannya, maka semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Fluktuasi medan magnet yang bekerja pada sekitaran kumparan primer akan menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan yang di sebelahnya atau kumparan sekunder, sehingga dalam kejadian ini dapat terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Maka terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah ke tegangan yang lebih tinggi ataupun tegangan yang tinggi menuju ke tegangan yang lebih rendah. Oke, di sini kita akan menggunakan dua jenis trafo, yaitu trafo CT dan trafo non CT. Ini trafo CT dan ini trafo non CT-nya. Perbedaannya sendiri adalah trafo CT dan trafo non CT adalah trafo CT yaitu trafo yang memiliki dua gulungan sekunder yang sama dan terhubung secara seri yang biasanya digunakan pada rangkaian power supply simetris gelombang penuh. Sedangkan pada trafo non CT adalah trafo yang pada kumparan sekundernya memiliki satu gulungan yang biasanya juga digunakan pada rangkaian power supply non simetris. Di sini juga ada perbedaannya. Pada trafo CT biasanya terminalnya ada yang kembar, yaitu di sini 12 volt 12 volt, di sini 15 volt 15 volt dan 18 volt di bawahnya. Sedangkan pada trafo non CT tidak ada kembar seperti yang CT tadi, langsung 3 volt 4,5 volt 6 volt 7,5 volt 9 volt 12 volt dan 15 volt. Oke, kita akan coba mengukur pada trafo CT terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan multimeter analog dan dua kabel probe merah dan kabel probe hitam. Oke, kita akan hubungkan kabel probe-nya yang merah pada positif dan yang hitam ke ground-nya. Untuk pemakaian multimeter analog tentunya harus diperhatikan kalibrasinya setiap perpindahan skala. Oke, kita akan menggunakan skala ohm yang kali 1. Oke, kita kalibrasikan terlebih dahulu. Kita akan mencoba mengukur pada terminal yang terminal sekundernya, kumparan sekundernya dulu. Oke, yang probe hitam pada CT dan yang merah pada terminalnya. Oke, didapatkan 4 volt pada 4 ohm pada 12 volt. Yang 12 volt sebelah kirinya itu didapatkan 4 volt juga, 4 ohm juga. Pada 15 volt didapatkan 5,5 ohm. Yang 15 volt yang sebelahnya juga 5,5 ohm. Yang 18 volt sini tidak memiliki hambatan dan 18 volt yang di sebelahnya adalah 6,5 ohm. 6,5 ohm. Berarti pada kumparan sekunder ini memiliki kerusakan pada terminal 18 ohm yang sebelah kanannya. Berarti pada kumparan sekunder ini memiliki kerusakan. Oke, kita akan mencoba melihat apakah ada kebocoran pada bodinya. Oke, tidak ada hambatan, berarti tidak ada kebocoran, tidak terjadi kebocoran. Oke, kita akan mencoba mengukur hambatan pada bagian primernya. Kita akan menggunakan kali 10 dan kita akan kalibrasikan kembali. Oke, sudah. Dan seperti tadi, yang hitam pada terminal 0 dan yang positifnya pada terminal yang 110 volt, tidak ada hambatan. Pada 220 volt
tidak ada hambatan juga. Berarti pada gulungan primer ini memiliki kerusakan dikarenakan tidak memiliki hambatan yang seharusnya harus ada hambatannya. Oke, kita akan mencoba melihat kebocorannya. Oke, trafo ini tidak memiliki hambatan pada bodi, berarti tidak terjadi kebocoran. Berarti dapat disimpulkan trafo CT ini adalah trafo yang tidak baik digunakan atau trafo yang sudah rusak dikarenakan pada kumparan primernya tidak memiliki hambatan dan kumparan sekunder pada terminal yang 18 volt tidak memiliki hambatan. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba mengecek pada trafo non CT. Sebab kita akan menggunakan yang skala kali 1 dan kalibrasikan terlebih dahulu. Oke, sudah terkalibrasi dan seperti tadi perakutan pada terminal 0 dan yang positif yang merahnya pada 3 volt. Oke, 1 ohm, 4,5 voltnya 3 ohm, 6 voltnya 3,5 ohm, 7 voltnya 4 volt, 9 voltnya 4 volt, 12 voltnya 5 volt, 15 ohm maksudnya 5 ohm maksudnya 15 voltnya 5 ohm juga. Berarti pada lilitan kumparan sekunder pada trafo non CT ini baik dikarenakan semuanya memiliki hambatan dan dapat kita lihat pada terminal volt dari 3 volt sampai 15 ohm ini dapat kita simpulkan bahwa pada terminal volt semakin kecil terminal voltnya maka semakin kecil pula nilai hambatannya. Begitu pula jika terminal voltnya yang di sini semakin besar maka semakin besar pula hambatannya. Oke, kita akan lihat apakah ada kebocoran di bodi pada trafo ini. Oke, tidak ada hambatan berarti tidak ada kebocoran, berarti masih bagus. Oke, kita akan lanjutkan pada primernya. Kita akan menggunakan kali 10, skala yang kali 10, kalibrasikan terlebih dahulu. Oke, sudah terkalibrasi dan seperti tadi yang prob hitam pada terminal 0 dan prob merah terminal 110, karena dikali 10 berarti 120 ohm. Pada terminal 125 nya adalah 150 ohm, pada 220 ohmnya adalah sekitar 290 ohm, dan pada terminal 240 voltnya berkisar 310 ohm. Berarti kumparan pada sisi primer ini masih baik dikarenakan memiliki tegangan seperti yang sekunder tadi, dan dapat kita lihat setiap perubahan hambatannya pada terminal tegangannya lebih kecil maka hambatannya pun lebih kecil juga. Oke, pada bodinya kita akan cek apakah ada kebocoran. Tidak ada, berarti trafo ini masih bagus, masih aman karena tidak ada kebocoran. Kita akan lihat apakah adakah sambungan antara primer dan sekunder atau sekunder ke primer. Oke, tidak ada hambatan, berarti tidak ada sambungannya. Oke, kita balik dari sekunder ke primer, tidak ada juga hambatannya, berarti kumparan primer dan kumparan sekundernya masih bagus dikarenakan tidak terhubung, maka dari itu tidak memiliki hambatan. Baiklah, jadi dapat disimpulkan bahwa trafo CT ini dalam kondisi tidak baik atau sudah rusak, dan trafo non CT ini dalam kondisi baik atau masih bisa digunakan. Oke, setelah selesai, matikan multimeternya dan cabut kabel probnya dan matikan, simpan.